Kembali bersama kami di MNC News Now, pemirsa. Kali ini bersama saya, Fani Imaniar. Usai 5 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, Presiden Joko Widodo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang diduga menyelewengkan distribusi dan produksi minyak goreng. Presiden Jokowi juga resmi mencabut larangan ekspor CPO mulai 23 Mei 2022. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas izin ekspor CPO. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana dan 3 bos perusahaan minyak goreng, yang terakhir Kejaksaan Agung menetapkan Lin Chiwe sebagai tersangka. Tidak ada yang menyangka Lin Chiwe, orang yang selama ini dikenal kritis, ditetapkan tersangka dugaan kasus pemberian fasilitas izin ekspor CPO. Pasca 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menindak tegas kepada para terduga pelaku penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng. Lin Chiwe diduga bersekongkol dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana dalam memberikan fasilitas izin ekspor kepada 3 petinggi perusahaan minyak goreng. Menurut Kejaksaan Agung, Lin Chiwe merupakan pihak swasta yang turut terlibat dalam pengambilan keputusan dan merekomendasikan persetujuan ekspor terhadap beberapa perusahaan dan turut menentukan kebijakan terkait peredaran prosedur tentang distribusi minyak goreng. Penetapan tersangka mafia minyak goreng ternyata tidak terlalu berdampak terhadap harga minyak goreng di lapangan, padahal keran ekspor CPO telah ditutup. Jeritan petani sawit atas ditutupnya keran ekspor CPO pun akhirnya disuarakan di berbagai daerah. Hingga Presiden Joko Widodo memutuskan membuka kembali keran ekspor CPO mulai 23 Mei 2022. Keputusan Presiden mencabut larangan ekspor CPO didasarkan pada bertambahnya pasokan minyak goreng dalam negeri yang melebihi kebutuhan nasional. Sementara harga minyak goreng curah dinilai pemerintah telah turun lebih dari Rp2.000. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Meski ekspor CPO dibuka, pemerintah akan tetap memantau dan mengawasi dengan ketat agar pasokan CPO ke dalam negeri terpenuhi. Namun kebijakan pemerintah ke depannya hendaknya harus memperbaiki dari hulu ke hilir industri minyak goreng di tanah air, agar minyak goreng bisa tetap terjangkau, tersedia, dan petani sawit tetap terlindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meminta kasus mafia minyak goreng diusut tuntas. Menanggapi penetapan 4 tersangka korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, Jokowi menyinggung permainan harga minyak goreng yang masih tinggi, termasuk harga minyak goreng curah yang melampaui harga eceran tertinggi. Jadi memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan kita, misalnya penetapan HIT untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen, ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan
4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa. Ya, berbagai elemen masyarakat dan institusi mendorong stabilisasi harga minyak goreng di pasaran serta perubahan mekanisme penjualan minyak goreng yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Induk Koperasi Pasar atau Inkopas misalnya menilai penjualan minyak goreng curah diubah menjadi kemasan sederhana ini akan atau diklaim akan mempermudah usaha tersebut. Namun apakah visible di tengah upaya penurunan harga dalam 1 pekan Kementerian Perdagangan di bawah Menteri yang baru dilantik ini, Zulkifli Hasan? Kita bahas sore ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Inkopas, Ngadiran. Selamat sore Pak Ngadiran. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tanggapan Bapak dulu terkait dengan harga minyak goreng yang ada di pasaran saat ini. Apakah sudah cukup ideal untuk perspektif Pak Ngadiran? Rp14.000 per 1 liter. Ya, itu kan keinginan dari pemerintah, tentu itu kita sambut baik. Pemerintah menyebutkan tadi dengan subsidi, ya kemudian supaya harga menjadi 14.000. Kalau pendapat saya sebenarnya tanpa harus menggunakan kalimat subsidi, seharusnya bisa diterapkan dengan harga katakanlah 14 ataupun 15.000. Nah, itu seharusnya bisa. Tetapi kalau pemerintah sudah menetapkan itu, ya baik-baik saja, ya kita ikutin saja. Namun demikian ternyata sampai dengan hari-hari terakhir, ini memang ada penurunan tapi belum sampai dengan titik itu. Kecuali saat ada barangnya dijagain. Ada yang jagain, ya baik dari pejabat-pejabat yang terkait lah. Mengistilahkannya saya adalah jika di sana ada mobil datang, kemudian pas ada yang pejabat datang, harganya bisa segitu. Pejabatnya pergi ya nggak jelas juga itu. Masih begitu kelakuan. Penyakitnya masih sama belum, begitu ya Pak ya? Ya, sejak zaman orde-orde yang lalu sampai sekarang ordenya masih juga buat iklan lah. Nah baik, oke. Kementerian Perdagangan sekarang saat ini menargetkan dalam waktu 2 pekan setelah Mendak yang baru dilantik ini Pak Zulkifli Hasan bertugas akan bisa ideal atau stabil harganya. Apakah menurut Pak Ngadiran ini bisa tercapai? Ya, bagi kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pak Menteri yang baru dengan punya gagasan, punya keinginan dan tentu itu harus kita sambut baik. Namun demikian, bagaimana cara agar supaya apa yang diinginkan oleh pemerintah itu memang bisa demikian? Tentu itu kita tanda tanya, apa langkah yang harus dilakukan? Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak Ngadiran? Kalau misalnya dari kacamata Inkopas sendiri, ada salah satu cara yang bisa dilakukan adalah minyak goreng curah ini dikemas, kemudian menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Ini apa bedanya dengan yang sudah dijalankan saat ini oleh pemerintah? Ya, jadi begini. Menurut yang kami pantau, yang kami ikuti bahwa minyak goreng curah itu tidak mudah dipasarkan karena itu banyak resiko. Satu contoh, waktu awal gejolak harga, katakanlah ada Januari, Februari, minyak kemas dijual baik 13,5 maupun 14,5 adanya di minimarket, di retail modern, pasar tradisional tidak diberikan. Minimarket itu menjualnya tetap dia untung 1.000. Kenapa di pasar tradisional yang ada resiko harus dengan plastiknya rangkep, harus ada tenaga kerja yang emas, harus ada menanggung susut, resiko macam-macam. Kenapa kita ditakar dengan Rp1.000? Ini kan tidak adil dong cara yang demikian. Tapi oke lah kalau itu memang diinginkan demikian dan pemerintah tidak hanya untuk iklan saja ya nggak apa-apa. Kita akan respon dan kita sambut baik. Namun demikian karena minyak yang curah bagaimanapun itu banyak resiko. Bukan karena resiko susut, bukan karena resiko keuntungan pedagang semakin kecil. Belum lagi sekarang diminta setiap pembeli harus menyetorkan KTP. Ini kan aneh bin ajaib. Kenapa dulu waktu ada kemas yang awal-awal itu yang dijual di retail modern tidak dengan KTP, sekarang harus dengan KTP. Ini kan sudah linglung saya bilang. Harusnya
Karena aturan itu sudah 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu sudah ada aturan bahwa minyak sederhana itu harus dijual kemas. Kenapa tidak dilakukan sampai sekarang kok belum juga? Ini sudah amat sangat terlambat. Sudah ganti berapa menteri, sampai dengan sekarang yang turun adalah menteri segala urusan. Kok belum juga dikemas? Nah, kalau misalnya alasannya sih adalah salah satu bentuk penjatahan karena tidak ingin adanya panic buying ataupun juga distribusi yang tidak merata. Nah, bicara mengenai distribusi itu juga Pak, kalau dari kacamata Inkopas, kenapa sampai dengan saat ini belum ketemu solusi yang paling ideal? Iya, sebenarnya ini udah salah ini dari awal. Kalau dari awal diterapkan, katakanlah minyak yang untuk rakyat dalam arti rakyat kecil atau minyak dikemas sederhana, itu sudah dilakukan dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan mungkin di sana ada diberikan mau pakai barcode lah, mau diberikan di situ berlabel dengan harga apa yang dikenakan oleh pemerintah. Itu tidak ada yang sulitnya. Pemerintah itu kan tinggal merintah kepada, namanya juga pemerintah, merintah dong kepada pabrikan itu. Kenapa tidak diperintahkan? Nah, ini yang pegang palu kan pemerintah atau anggota dewan. Yang tanda tangannya laku juga pemerintah dengan anggota dewan. Kenapa tanda tangan dan palunya nggak dibunyikan, tanda tangannya nggak laku? Itu kan aneh. Ini sudah tamat sangat terlambat. Sudah ada korban jiwa. Sampai diganti menteri juga. Sampai menteri segala urusan turun. Nggak beres ini kalau begini caranya. Masukan dari Inkopas juga katanya akan dikaji oleh Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan. Tapi apakah sudah ada semacam komunikasi atau pembicaraan sebelumnya oleh Mendak yang baru ini, Pak Zulkifli Hasan dari Inkopas, Pak Ngadiran? Ya, jadi begini, sejak Mendak yang diganti kami minta waktu audiensi juga nggak dapat, belum dapat sampai dengan diganti. Alasannya Pak? Ya alasannya tanya Pak Menterinya lah, jangan tanya saya. Saya kan kirim surat. Nah, kalau dengan Mendak yang baru, kami kebetulan waktu itu ada dialog di TV One dengan Pak Derajat Wibowo dan ada di El Sinta, dan beliau menyambut baik akan segera dipertemukan. Dan teman-teman kemarin kan sudah ada yang sebagian kecil itu melakukan aksi demo damai, dan itu sudah diterima. Dan kami memang ingin bertemu itu untuk memberikan masukan kalau mau diterima. Masukan kami itu kan ya di sana sudah banyak tenaga ahli lah, banyak orang yang sudah profesional. Kami itu kan cuma pedagang pasar, orang kecil, wong cilik. Apalah artinya masukan kami. Tapi barangkali kalau ada sebagian kecil yang bisa diterima untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara, saya pikir kami kan cuma modalnya punya pengalaman. Kami ilmunya nggak banyak, kami cuma punya pengalaman yang lama. Nah, tapi kan wong cili ini sih ya Pak Ngadiran ya yang terimbas atau terdampak dari harga minyak goreng atau polemik harga minyak goreng selama ini kan? Ya amat sangat itu. Kami pedagang pasar selalu kena tuduh, yang dianggap main adalah kami pedagang pasar. Gak benar ya Pak ya? Iya, padahal baru mau dapat aja polisinya udah datang. Yang namanya segala macam lah, yang namanya segala pejabat kita belum dapat aja udah dikontrol-kontrol, ditanya-tanya. Belum jadi dapat itu. Oke. Berarti Apalagi ada miskoordinasi di sini? Begitu Pak? Ada miskoordinasi atau apa mekanisme yang salah gitu pelaksanaannya? Ya sebenarnya saya bilang sih bukan miskomunikasi aja, mungkin bahasa orang kampungnya over kali ya. Oke. Baik. Pak Ngadiran, tapi kalau misalnya saya jadi penasaran ingin katakanlah masyarakat ingin mencoba komparasi atau dari perspektif Inkopas untuk komparasi ini setidaknya 1 pekan jelang akhir dari pemerintahan mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi dan juga saat ini 1 pekan setelah Mendak Zulkifli Hasan menjabat, apakah ada perbedaan perspektif kebijakan antara keduanya yang cukup terlihat gitu terkait dengan polemik pengadaan, distribusi dan juga harga minyak goreng saat ini? Ya kalau sampai sekarang ya belum, namanya baru turun ke pasar. Menteri dulu juga turun ke pasar, ini sama turun ke sebenarnya pasar. Ya mekanismenya ya. Itu sih, itu namanya beda tipis. Beda tipis, oke. Ya. Tapi ada yang enggak beda tipis nih, perbedaannya tidak cukup tipis terkait dengan pernyataan mereka atau pernyataan Pak
Lutfi dan juga Pak Zulkifli Hasan terkait dengan mafia minyak goreng. Kalau katanya Pak Lutfi ada dan menyebabkan meroket itu harga minyak goreng. Tapi katanya Pak Zulkifli Hasan nggak ada. Kalau dari kacamata Pak Ngadiran seperti apa? Ya kalau tidak ada penyelundupan itu nggak ada permainan Indonesia. Ini apa sih Indonesia itu yang ini Indonesia tuh apa sih barang yang tidak diselundupkan? Pengen tanya saya jadinya. Apalagi dengan harga yang sangat jauh begini. Ya, namanya juga barangkali semua minta bagian, entah apalah bahasanya orang pasar aja yang susah dikasih bagian. Berarti logikanya ada yang salah, ada yang harus diselidiki lebih lanjut kalau misalnya penerapan di lapangannya salah seperti itu ya Pak Ngadiran ya? Ya aturan sampai ganti berapa kali, tapi itu aturan kan mental terus. Artinya siapa yang pegang kuasa di sini? Yang punya kekuatan itu yang membuat tanda tangan peraturan atau yang memang sesuka-sukanya karena dia memang super power. Oke. Ya semoga menjadi pertimbangan kalau begitu ya Pak Ngadiran untuk kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang dijabat oleh Menteri Zulkifli Hasan saat ini. Terima kasih atas inputnya Pak Ngadiran dan juga waktunya bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan kami sambut baik apa yang diinginkan oleh Pak Menteri dan kami harus dukung demi kepentingan rakyat kita ini. Apapun kita harus dukung untuk kebaikan bersama. Baik. Terima kasih setuju. dan mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ngadiran. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, MNC News Now masih akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.